Dari sudut istana ini saya mencatat, setiap kali rapat kabinet terbatas yang membahas soal ekonomi, selalu di dalamnya dibahas soal perdagangan. Presiden berkali-kali mengingatkan, kita sudah memasuki pasar bebas ASEAN. Kompetisi luar biasa tinggi, sehingga perdagangan, industri, dan hasil produksi semua memang harus bisa berkompetisi tidak hanya di tingkat ASEAN tetapi juga di dunia. Kita menghadapi kelompok blok ekonomi lain seperti Trans-Pacific Partnership yang dimotori oleh Amerika ataupun Regional Economic Corporation yang dimotori oleh Tiongkok. Pertempuran di tingkat ekspor menjadi tidak mudah. Pasar baru harus dicari. Dan Presiden menekankan berkali-kali agar kita mencari pasar baru di dunia. Selain itu, juga agar petani kita, agar masyarakat kita bisa naik kesejahteraannya apabila produksi yang dihasilkan selalu bisa diserap dan bahkan bisa diekspor. Tugas berat agar kita menjadi bangsa pemenang, agar rakyat kita bisa menjadi lebih sejahtera dari sisi perdagangan, ada di pundak Menteri Perdagangan Enggar Tiasto Lukita. Di pundak Pak Menteri inilah sebuah praksis diletakkan, bahwa berpolitik adalah dalam rangka bernegara dan bernegara untuk kesejahteraan rakyat. Para pemirsa dari sudut istana, Herdina silakan. Terima kasih Cak Kardi dan saudara, demikian tadi Soekardi Rinakit, tim komunikasi Presiden yang telah mengawali acara kita dengan tirai acara. Dan selamat malam saudara pemirsa TVRI serta Bapak Ibu hadirin di studio. Senang sekali malam hari ini saya Herdina Suherdi dapat kembali menjumpai Anda di sudut istana. Sebuah acara yang kami hadirkan setiap pekan, yaitu menghadirkan perbincangan bersama dengan narasumber, yakni para penyampai pesan dari istana, dan kami memperbincangkan mengenai kebijakan pemerintah, terutama apa yang menjadi fokus Presiden. Dan tidak hanya itu, tentu saja ada cerita-cerita menarik yang juga akan kami sajikan dari balik kunjungan ataupun belusukan Presiden Jokowi. Tentu saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Kusnanto Anggoro. Mas Kusnanto, kami berdua akan memandu acara ini selama 1 jam ke depan. Dan malam hari ini kita akan bicara banyak seperti yang tadi disampaikan oleh Cak Kardi terkait dengan strategi dan juga kebijakan pemerintah di bidang perdagangan. Apa saja kendala, tantangan, dan juga peluang yang sebetulnya dihadapi, sejauh mana progresnya hingga saat ini, itu akan kita perbincangkan. Namun sebelum kami undang narasumber kami malam hari ini, saya ingin menggali lebih dulu dengan Mas Kusnanto. Kalau kita bicara mengenai tema kita malam hari ini, itu adalah perdagangan untuk semua. Apa sih yang menjadi PR Indonesia sebetulnya, ataupun mungkin kendala di luar yang tadi disampaikan juga oleh Cak Kardi? Kalau tujuan pokoknya kan sebenarnya sederhana ya, artinya bagaimana untuk mensejahterakan rakyat. Tapi kemudian pada tataran yang lebih tinggi kita harus berbicara juga dalam konteks ada kemandirian, kemudian daya saing dan sebagainya itu yang kerap kali menjadi tidak terlalu mudah dilaksanakan oleh pemerintah dan dalam hal ini oleh Menteri Perdagangan. Misalnya kemudian bagaimana kita mencoba menafsirkan salah satu pilar penting dari kebijakan Presiden adalah membangun dari pinggiran misalnya. Tapi siapa sebenarnya yang dimaksud pinggiran dalam konteks perdagangan? Nah, ini kan banyak sekali yang bisa dibicarakan dalam konteks itu. Nanti kita tanya langsung nanti kita dengan narasumber kita malam hari ini. Untuk itu langsung saja kami undang Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Enggar Tiasto Lukita. Selamat malam Pak, selamat datang di sudut istana. Terima kasih sudah hadir. Bapak, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih panjang Pak, saya ingin tanyakan dulu, kalau kita bicara tadi tema kita malam hari ini adalah perdagangan untuk semua Pak. Bicara perdagangan untuk semua, berarti apa sih Pak sebetulnya fokus utama yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan? Ini ada ini Pak, ada grafisnya di belakang sini, atau mungkin ini yang mewakili dari apa yang jadi fokus utama dari memang Kementerian Perdagangan? Sesuai dengan perintah Bapak Presiden kepada kami, orientasi yang harus diperhatikan adalah kepada kepentingan rakyat. Dan untuk itu fokusnya adalah pada pangan dulu. Pangan ada 3 hal yang beliau pesankan, yaitu harus tersedia, harga turun dan stabil, tetapi harus diingat kesejahteraan petani dan peternak itu juga harus terjaga. Dan yang ketiga adalah serap seluruh produksi dalam negeri, produksi dari petani dan peternak. Baik, itu tadi tugasnya Pak ya. Nanti kita akan bicara lebih jauh gimana cara mencapai itu. Baik Pak, silakan. Silakan Pak.
Jangan Pak, kita balik. Di tengah Pak Enggar. Ya, monggo. Baik, jadi ada tugas yang diemban oleh Kementerian Perdagangan tadi, salah satunya misalnya juga adalah menyerap produksi nasional, kemudian bagaimana menjaga stabilitas harga, terutama pangan. Cara Pak dan strategi yang dilakukan untuk bisa mencapai itu semua? Jadi fakta yang ada atau kenyataan yang ada adalah petani semakin lama semakin sulit, sehingga dia tidak mau lagi bertani karena harga pada waktu panen dia turun dan dia tidak menikmati, bahkan dia merugi dari hasil panennya itu. Nah, ini yang harus kita jaga sehingga petani ini dari waktu ke waktu dia mau meningkatkan produksinya dan dia menekuni kegiatannya. Untuk itu kita membuat harga acuan. Dengan harga acuan ini maka petani terjamin bahwa tidak ada harga yang lebih rendah dari harga HPP atau floor price atau harga yang paling bawah itu. Kalau harga turun maka kami memiliki instrumen yaitu Bulog. Bulog harus menyerap, Bulog harus membeli apabila harga lebih rendah dari harga acuan yang kita tetapkan. Harga acuan itu ditujukan untuk produk yang mana saja? Komoditi pangan ada 14 sebenarnya, tetapi kita fokus dulu pada beras. Kemudian pada harga gula, kemudian juga daging, kemudian ada jagung, dan ada beberapa yang lain, bawang dan sebagainya. Tetapi kita sadari betul bahwa beras itu masih menjadi sesuatu yang kebutuhan yang utama sekali. Nah, ini kita tetapkan. Juga ada harga patokan atas, harga eceran tertinggi, yang kalau dia lebih tinggi dari itu maka kita masuk melakukan intervensi di pasar. Nah, dengan demikian maka petani merasa aman bahwa dengan harga ini dia tidak rugi. Nah, ini hal yang pertama. Dan kita tidak akan memberikan izin impor sebenarnya kalau pasokan dari dalam negeri, dari dalam negeri tersedia. Tetapi tanpa itu kita berlakukan, sekarang permohonan impor tidak diajukan oleh para pengusaha. Karena apa? Karena stok tersedia. Nah, ini juga karena keberhasilan dari Kementerian Pertanian yang mampu meningkatkan produksinya dan mampu mendorong petani itu lebih efektif lagi, lebih produktif lagi untuk itu. Nah, itu salah satu dari produk yang mendapatkan perhatian utama dari pemerintah. Yang kedua, daging sapi sebenarnya. Nah, daging ini kita tahu bahwa harga naik terus dan sejak dari pada waktu Lebaran itu tidak turun-turun. Nah, kenyataan lain adalah pasokan atau stok sapi itu sendiri makin lama makin berkurang. Di sini ada dua hal, yaitu yang pertama, peternak sapi rakyat itu dia terpaksa sampai menjual indukannya karena ada desakan ekonomi kebutuhan dia untuk melakukan itu. Tetapi sapi-sapi yang sebenarnya menjadi tabungan sebagian dari masyarakat kita, sapi itu jadikan tabungan, bukan dijadikan usaha. Nah, ini dia harus pinjam uang dengan menggadaikan sapinya dan sebagainya. Bicara soal impor sapi ini kemarin yang menjadi disepakati oleh Menteri Pertanian bersama Bapak itu ya Pak ya, bahwa ada aturan baru untuk impor sapi. Karena apa itu Pak aturan barunya? Nah, aturannya adalah sementara ini impor sapi diberikan untuk penggemukan saja. Jadi pengusaha diberikan izin impor, digemukan dalam waktu kira-kira 4 bulan, kemudian dipotong. Dia import sementara ini import dari Australia, dari New Zealand untuk itu, dan dia lakukan itu. Tetapi di sisi lain kita lihat bahwa peternak-peternak itu, dia mulai memelihara sapinya, beternak. Sapi itu setahun sekali punya anak. Kemudian dia harus memelihara itu. Berapa lama investasi kalau toh kita kaitkan, kita hitung sebagai investasi yang dilakukan oleh peternak itu. Ada ketimpangan di sini. Untuk itu kebijakan yang kita keluarkan adalah feedlotter atau mereka yang menggemukan, yang menyiapkan sapi itu, kita bilang
kita kasih izin impor dengan syarat. Ada sapi indukan 1, kemudian sapi bakalan yang digemukan boleh 5. Kenapa? Karena dengan demikian maka kita akan menjaga populasi sapi. Target yang lebih tinggi adalah kita menambah populasi itu. Nah, ini yang memang ada keluhan dari para pengusaha. Ini sapi indukan ini tidak menguntungkan, tidak merugikan. Saya bilang bukan tidak menguntungkan, tetapi jangkanya panjang. Ya. Dan disinilah letak keadilannya. Betul. Jadi mereka pengusaha karakternya adalah harus jangka panjang. Namun demikian dia tetap mendapatkan sapi untuk dipotong, digemukan, dipotong dengan demikian maka arus kasnya dia akan bisa lebih terjamin. Ada bantuan. Kalau untuk dari itu. sisi ini Pak, misalnya kan ada perbedaan antara pengusaha yang besar dengan yang kecil. Ya. Kalau demi keadilan kan mestinya sebaiknya ada semacam differential treatment, perbedaan perlakuan itu. Betul, bagus. Bagaimana Dan itu? kami berlakukan itu kepada peternak dan koperasi peternak yang kecil itu kami berikan insentif 2 kali lipat. Untuk yang kecil ya? Untuk yang peternak kecil, yang dan peternak koperasi. kecil ya. Oke. Nah, itu pun menjadi persoalan dari mana dananya. Ya. Kami pemerintah yang dikoordinasikan oleh Kementerian Menko Perekonomian menyiapkan skema KUR, kredit usaha rakyat usaha itu rakyat, yang akan membantu para peternak itu. Ya. Nah, pilihan lain adalah ada semacam inti plasma. Oke. Jadi perusahaan itu bekerja sama dengan peternak. Nah, bagi mereka yang sudah melakukan kerjasama ini, kepada peternaknya kita berikan insentif, bukan pada pengusahanya. Bukan pada pengusahanya, Tetapi mereka, tetapi mereka bekerja sama. Bekerja sama ada bagi hasilnya. Ya. Intinya adalah pemerintah memberikan bantuan kepada peternak kecil, sehingga nanti dia ada keseimbangan, ada keadilan di situ letak Yang keadilan. kedua terkait dengan keadilan ini, karena kerap kali kan kita atau Indonesia pada khususnya itu dihadapkan pada persoalan ketimpangan antara Ya. timur dan barat, dan harga itu kerap kali juga harga di sebuah tempat tidak sama di tempat Tempat lain. yang lain. Ya. HPP yang tadi dikatakan itu kan Betul. ditetapkan pada tingkat nasional misalnya. Betul. Jadi bagaimana cara untuk mengoreksi atau itu Menjaga gimana? gitu ya, Menjaga ini? Inilah kebijakan yang diambil oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden, bicara mengenai tol laut, Oke. mengenai dibukanya infrastruktur, kemudian wilayah timur itu dibuka dan pelabuhan, kemudian kapal segala dipaksa untuk berlayar ke sana. Sebab kalau itu tidak dibuka, maka disparitas, maka selisih itu akan makin membesar. Dan kalau tidak salah memang harga ayam di timur sekarang Oh, sudah lebih jauh. turun dibandingkan Oh, ya, sebelum sekarang, ada. Betul. Dan sekarang mulai terasa. Mulai terasa ya. Belum maksimal kita menyadari karena ini baru. Ya. Baru terjadi dan membuat infrastruktur itu jangka panjang. Baik. Karena di lain pihak ini juga mengaitkan kebijakan yang disusun oleh Pak Enggar Ya, perdagangan, tapi juga dengan departemen atau kementerian-kementerian lain juga. saya Betul, kira. tetapi juga sisi supply-nya kami Jabotabek yang kebutuhannya itu tinggi, kami penuhi dulu karena dengan dipenuhinya ini maka di wilayah-wilayah timur dan sebagainya tidak ada desakan-desakan untuk kemudian dia harus kirim ke Jabotabek untuk mengisi. Jadi ada keseimbangan pasar. Baik, Keseimbangan pasar ini yang Salah kita satu ciptakan. juga yang menjadi keluhan misalnya selama ini adalah panjangnya mata rantai distribusi. Betul. Sehingga kemudian harga yang tadinya misalnya di tingkat petani sebetulnya tidak terlalu tinggi, murah, tapi kemudian ketika sampai di konsumen harganya menjadi tinggi. Dan salah satu yang diupayakan pemerintah kan misalnya adalah membangun banyak pasar secara merata. Targetnya, Presiden mentargetkan 5.000 pasar ya Pak Betul. ya, yang layak dan juga harganya murah dan bisa dijangkau oleh konsumen. Sejauh ini sudah sampai di mana Pak perkembangannya? Ya, jadi pasar dengan jumlah 5.000, tetapi juga persyaratannya dia adalah pasar yang harus sehat. Dan kita juga menyadari bahwa di beberapa tempat pembangunan pasar tidak dilakukan dengan semestinya. Sekarang kami sudah mempersiapkan desainnya, spesifikasinya, sampai dengan volumenya. Jadi volumenya untuk membangun pasar ini, berapa kebutuhan pasir, berapa kebutuhan semen, berapa tiang dan sebagainya kami siapkan.
Jadi artinya sekarang ini ada standarisasi Ya, yang betul. ditetapkan Ada oleh standarisasi. Kementerian Perdagangan. Gambarnya itu untuk harus standar. Ada 3 tipe. Tipe A, tipe B, tipe C. Nah, kami tentu akan memberikan prioritas di tipe C. Kenapa? Karena tipe C itu adalah peruntukannya kepada rakyat kecil. Kepada rakyat kecil ya. Nah, di sini pemerintah hadir. Di sini sekali lagi tadi Pak Kus adalah pemerintah memberikan prioritas kepada masyarakat Afirmasi dan lah, berkeadilan, kurang lebih gitu ya. afirmasi itu. Jadi ini kami berikan perhatian dan kita serahkan gambarnya, kita serahkan speknya, spesifikasinya ini. Yang mungkin masih berbeda adalah harga satuannya karena masih tetap. Masih tetap ya. Di daerah-daerah timur yang transportasinya masih sulit, maka harga satuan dari material bangunan itu masih ada terjadi perbedaan. Itu yang kami kami tolerir, tetapi kita juga dapat harga acuan dari PU. Oke. Berapa harga di sana sehingga kita bisa lihat. Jadi sekurang-kurangnya gapnya bisa Iya, diminimize dengan ya. demikian juga kita bisa mengurangi kebocoran-kebocoran yang mungkin terjadi. Ada tambahan lagi adalah kami juga siapkan SOP-nya. Bagaimana mengelola pasar. Membangun biasa, tetapi mengelola dan memelihara itu sulit. Biasanya dalam waktu tidak terlalu lama itu sudah kotor kembali. Kami sampaikan ini ada uang APBN, ini ada uang rakyat, maka siapa yang mau minta dibangun harus dikelola dengan cara seperti ini. Bagaimana membuat pembukuannya, ada penerimaan, ada pengeluarannya, dan itu bisa diperiksa oleh BPK. Jadi jangan sampai retribusi dari pedagang diterima tetapi tidak dipakai untuk kepentingan kebersihan dan pengamanan pasar, tapi dipakai yang lain, yang itu tidak diizinkan. Nah ini yang kami jaga betul untuk itu. Baik Pak Menteri, nanti kita sambung kembali, tapi kita jeda dulu dan Mas Kusnanto. Dan saudara tetaplah bersama kami, Sudut Istana akan kembali saat lagi. Ragaku dan jiwaku kan selalu jaga hidupmu, taklukkan semua penjuru, berkibarlah merah putihku. Terus berkibar, oh merah putihku, menjulang perkasa di langit biru. Oh yeah. Ya saudara, terima kasih Anda kembali bersama kami di Sudut Istana. Kami masih membahas mengenai perdagangan untuk semua bersama dengan Menteri Perdagangan Bapak Enggar Tias Tolukita. Pak Menteri, tadi ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan salah satunya adalah bagaimana menjaga kestabilan harga, terutama harga pangan. Itu yang menjadi fokus Presiden misalnya. Dan kalau kita bicara harga pangan, tentu saja kan tidak hanya beras, terus kemudian tadi daging sapi, seperti yang tadi Bapak jelaskan, tapi juga yang belakangan menjadi kekhawatiran konsumen terutama adalah harga gula misalnya yang seringkali naik gitu, dan itu mempengaruhi fluktuasi harga lainnya. Sejauh ini bagaimana Pak perkembangan? Ya, saya mau menjelaskan barangkali sekaligus di kesempatan ini supaya tidak ada kerancuan dulu. Ya. Jadi gula itu pada dasarnya ada 2 hal, yaitu yang pertama untuk konsumsi, Ya. yang kedua adalah untuk bahan baku industri makanan minuman. Nah, yang untuk konsumsi diupayakan semaksimal mungkin dari gula tebu yang dalam bahasa sederhana, Ya. gula kristal putih yang dari pengolahan dari sini. Yang makanan minuman itu adalah dari gula mentah yang diimpor, kemudian dia olah oleh pabrik rafinasi yang pengolahannya khusus untuk itu, yang kemudian menjadi gula rafinasi yang dijual kepada mereka. Kenapa ini terjadi? Karena dari dulu itu belum tercapai swasembada gula. Dan kemudian impornya makin lama makin meningkat. Kenapa makin meningkat? Sekali lagi, karena petani tebu tidak cukup sejahtera. Karena mereka dibeli secara sederhana saja, karena itu ada rumusnya, ada rendemennya, ada segala macam. Imbal hasilnya itu lebih rendah
dibandingkan dengan biaya dia Sehingga untuk tidak menarik lah tidak untuk menarik petani. untuk itu. Sedangkan lahan tebu sendiri mungkin Ya, makin lama makin berkurang, berkurang. gitu kan. Nah, sekarang apa yang terjadi? Yang untuk makanan minuman ini bocor ke pasar. Nah, dia bocor ke pasar yang semua ini kita memiliki data bahwa ada berapa kebocoran yang ke pasar ini. Sekarang untuk 2017 kami meminta yang pertama izin impor itu dikaitkan dengan kontrak dengan industri makanan minuman. Ya. Yang kedua adalah faktur pajak atas tahun yang lalu sebagai dasar kita untuk menetapkan berapa jumlah Yang kuota boleh- impor kuota yang impor. untuk yang boleh diimpor. Ya. Dengan demikian kita tahu persis ini untuk makanan minuman ini berapa. Ya. Jadi kebocoran ini kami kurangi di situ dan dengan demikian kita dapatkan raca gulanya, yaitu berapa sebenarnya kebutuhan dari gula untuk konsumsi. Kita sekali lagi kita akan memprioritaskan menyerap gula produksi dalam negeri. Ya. Baru selisihnya kita impor. Kalau ini kita bisa memenuhi dan target kita penuhi, maka kita tentu tidak mau impor. Nah, bagaimana caranya untuk ke depan? Untuk mereka impor, ada dua yang kita ikat. Yaitu yang pertama adalah mereka yang kita kasih izin impor juga, dia harus menambah, meluaskan, ekstensifikasi, memperluas lahan tebunya. Dan lahan tebu itu tidak harus dimiliki oleh pabrik gula, tetapi dengan bekerja sama dengan inti plasma. Nah, kemudian yang kedua adalah harganya kepada harga jual kepada konsumen kami tetapkan dengan harga acuan, dan supaya ada kejelasan maka ke depan itu di plastik yang per kilo harus dicetak harga per kilo 12.500. Itu akan diterapkan kapan tuh? Sekarang sudah mulai. Sudah mulai dengan harga 12.500. Memang ada beberapa yang tetap mereka bertahan untuk di atas itu. Tetapi pada saatnya dengan mekanisme seperti ini, maka ini pasti akan ada pengendalian, dan kami sudah ajak bicara, kita kumpulkan seluruh distributor dan nanti kami akan pertemukan dengan industrinya agar ada kesepakatan berapa harga gula dari pabrik ini kepada distributor utama yang untuk disalurkan sehingga konsumen bisa membeli 12.500. Nah, ini dua hal ini harus bisa disepakati oleh industri itu. Dengan kondisi ini, maka sekali lagi dua hal yang harus dijaga adalah konsumen tidak dibebani dengan harga yang tinggi dan memberikan dampak inflasi yang berarti itu akan mengganggu kesejahteraan rakyat. Yang kedua adalah petani tebu itu tidak ada kekhawatiran ini tidak terserap. Yang memang menjadi persoalan adalah rendemennya. Jadi rendemennya itu pemerintah sebenarnya menargetkan khususnya di BUMN itu sampai dengan 8,5. Tetapi banyak faktor lain, yaitu faktor cuaca dan sebagainya. Yang ini semua harus disikapi. Tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan, dan kita harus bisa selesaikan karena kita berkepentingan petani tebu itu tidak selalu dalam posisi yang tertekan. Pemerintah akan masuk dan yang mengambil perannya untuk intervensi sehingga mereka tidak selalu berada pada posisi tertekan. Apapun kami akan tempuh. Baik, sehingga ini juga membuka pemikiran kita bahwa selama ini yang kita pikir intervensi yang dilakukan pemerintah adalah ketika harga naik lalu pemerintah melakukan operasi pasar. Padahal tidak hanya di situ ya Pak ya, tapi Tidak. sudah dimulai sejak awal. Bagaimana? Ya. Dan sekali lagi kami akan menghindari operasi pasar, melakukan kegiatan penjualan di luar pasar. Tetapi kami mau masuk pasar. Jadi artinya harga yang dijual itu kepada pedagang pasar eceran harus lebih rendah dibandingkan dengan harga yang telah ditetapkan, sehingga pedagang itu tetap mendapatkan keuntungan. Kalau tidak, maka dialah namanya pedagang kaki lima, operasi pasar di luar pasar kan? Nah, kami akan coba hindari itu. Memang
di beberapa tempat lain yang mendekat kepada perumahan, pada perkampungan dan sebagainya, mungkin kami akan tetap terpaksa melakukan apabila ada gejolak harga yang berlebihan. Baik. Ya, karena operasi pasar kan sifatnya mestinya ad hoc saja. Masih ad hoc, dan kita tidak mau ada operasi pasar berkelanjutan. Ya. Keseimbangan ini yang harus kami capai. Tapi interdependensi antara katakanlah petani tebu dengan itu kan nggak tidak mudah diciptakan. Memang itu betul, Mas. Jadi memang ini harus ada satu kebijakan yang menetapkan lebih jauh, dan kita akan masuk lebih jauh di situ agar petani tebu itu bisa lebih terjamin. Ya. Baik, Pak Menteri, kalau kita bicara lagi masalah perdagangan, tadi juga disampaikan oleh Cak Kardi, bebannya Menteri Perdagangan misalnya adalah bagaimana meningkatkan daya saing pelaku usaha di Indonesia. Kita tahu ini kan masyarakat ekonomi ASEAN sudah berlaku, dan Indonesia ini dengan jumlah penduduk yang banyak, jangan sampai kemudian hanya menjadi pasar gitu kan Pak. Kalau bisa juga kita mungkin membesarkan ekspor kita, seperti apa yang disampaikan Presiden juga, misalnya bagaimana membuka pasar baru. Kalau tidak salah hari ini juga Kementerian Perdagangan menggelar Trade Expo Indonesia yang dibuka langsung oleh Presiden. Apa Pak yang ditargetkan dari event yang dibuka mulai hari ini? Berapa banyak kira-kira transaksi ataupun nilai ekspor yang diharapkan bisa terjadi? Ya, dalam kegiatan promosi, dalam kegiatan Trade Expo seperti ini, maka ada dua hal, yaitu yang pertama adalah transaksi langsung. Jadi transaksi jual beli langsung, yang kalau kita lihat dari tahun ke tahun itu terjadi penurunan akibat dari kelesuan ekonomi dunia. Dan itu hampir merata di seluruh dunia dan merata di dunia. Nah, kemudian sekarang di 2015 menuju untuk tahun 2016 ini, target kami tidak boleh turun lagi. Ya. Berapa? Tahun lalu 909 juta US dollar transaksi langsung, dan kami akan mengupayakan lebih dari 909 juta. Tentu kami ingin mencapai sampai dengan 1 miliar dolar. Nah, apakah kita bisa capai? Tidak mudah memang, tetapi bukan sesuatu yang mustahil kita capai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setiap promosi adalah investasi pada dasarnya. Dia mengenalkan produk, tetapi kalau pengenalan itu didiamkan, memang itu selesai jadinya. Tetapi kalau ini di follow up, ditindaklanjuti, diperkenalkan terus, dan hubungan dagang ini terjalin, maka itu adalah investasi bagi produsen untuk dikenal dengan konsumen, dan itu akan berkelanjutan. Nah, kami memberikan prioritas, kami memberikan perhatian kepada UMKM sekarang, pada usaha menengah kecil yang kita berikan perhatian. Dan dalam Trade Expo ini mayoritas adalah usaha kecil. Usaha kecil. Nah, usaha kecil bagaimana dia bisa meningkat? Yaitu dengan kita berikan nilai tambah. Bagaimana dengan nilai tambahnya adalah desain dan packagingnya. Bapak Presiden pada waktu peninjauan, beliau langsung bisa melihat, dan beliau langsung memerintahkan kepada kami, perhatikan itu, coba lihat bahwa dari packaging ini barang yang sama dengan packaging berbeda, harganya berbeda. Menambah value-nya gitu ya. Menambah nilai tambah. Dan kami memiliki badan yang memang mempertemukan antara desainernya, untuk desainnya dan produsennya. Jadi mereka berkolaborasi di IDDC yang ada di Selipi. Nah, dan ternyata Bapak Presiden menanyakan, ini di mana kok ini lebih bagus? Beliau para pengusaha itu menjelaskan itu. Kemudian Bapak Presiden langsung memberikan petunjuk agar ini mendapatkan perhatian serius. Karena nampak sekali hasilnya. Nah, memang dalam kondisi kelesuan ekonomi seperti ini, persaingan antar negara sudah semakin ketat. Kecenderungannya proteksionistis sekali di masing-masing negara. Mereka menjaga pasar masing-masing. Kalau boleh bilang jujur, kami juga melakukan hal yang serupa, tetapi kita harus lakukan secara elegan, tanpa melanggar rambu-rambu kesepakatan-kesepakatan internasional, WTO, kemudian dengan MEA dan sebagainya. Kita harus menjaga betul, kita harus bersaing secara elegan. Itu perintah Bapak Presiden, bersaing, kita perhatikan persaingan ini, tapi bersaing dengan elegan. Tapi upaya untuk terus membuka pasar baru masih dilakukan ya Pak ya? Ya, dan untuk itulah maka kita membuka pasar baru, kita juga tidak tergantung pada produk-produk primer yang sementara ini mendominasi dari ekspor kita. Itu tetap kita jaga pasti, tetapi kita menambah produk-produk jualan baru yang kemudian sehingga dengan demikian maka kita tidak tergantung kepada produk-produk tertentu saja, tetapi kita bisa menambah jaringannya. Nah,
Kalau ini bisa berjalan dan ini harus dijalankan, maka neraca perdagangan kita, ekspor kita tidak tergerus, semakin lama semakin tergerus. Ya. Nah, import kita pun tergerus. Ya, maaf, bukan tergerus. Import kita pun turun. Jadi itu nampak sekali dia turun. Nah, sekarang ini kami akan upayakan ekspor kita naik, import bahan baku tentu juga naik, tetapi surplus kita harus lebih besar. Karena ekspor yang kita dorong adalah juga tidak tergantung dari bahan baku impor. Ya. Ini yang kami akan lakukan. Itu juga kan yang sudah didorong ya Pak ya. Ya. Bagaimana Tapi saya juga sebenarnya ingin juga bertanya tentang ini Pak, interdepartmental cooperations, katakanlah begitu, karena misalnya katakanlah perdagangan itu ada persinggungan antara promosi dengan bagaimana kebijakannya. Kadang-kadang kita juga tahu bahwa katakanlah duta besar yang bernaung di bawah Departemen Luar Negeri katakanlah itu mempunyai katakanlah tugas untuk diplomasi ekonomi juga. Di sisi lain tadi dikatakan antara lain bagaimana kita mencoba untuk memberi privilege kepada kalangan tertentu misalnya begitu, yang menyangkut misalnya dengan Departemen Keuangan karena ada hubungannya dengan tax exemption. Nah 3 itu saja, itu kan sudah merupakan nggak mudah Pak itu ya. Ya kami betul Mas, itu betul sekali. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Dan kita berterima kasih Kementerian Luar Negeri sangat memberikan perhatian dan mendorong sehingga perwakilan kita dimulai dari duta besar, konjen, dan kita memiliki atase perdagangan, kita memiliki juga ITPC, itu menjadi salesman, kemudian sekaligus dia juga sebagai market intelligence. Jadi dia mengawasi apa yang terjadi perkembangan pasar ya, apa gitu, dan Pak? kemudian memberikan masukan kepada kita. Dan duta-duta besar kita itu sekarang sangat aktif untuk melakukan hal itu promosi, gitu, ya? untuk promosi. Nah, juga dari sisi yang lain kita erat sekali hubungan kita dengan Menteri Perindustrian, Menteri UKM, Menteri Pertanian, karena kita adalah satu dan tidak ada visi menteri. Yang adalah visi presiden, kita pelaksana, Jadi kita ada pembantu 2 hal presiden. tadi, membuka pasar baru dan juga bagaimana mengembangkan produk-produk lainnya tidak hanya bergantung pada 1-2 produk saja ya Pak ya. Baik Pak Menteri, kita lanjutkan lagi nanti dan juga Mas Kusnanto, dan saudara tetaplah bersama kami, Sudut Istana akan kembali sesaat lagi. Ragaku dan jiwaku kan selalu jaga hidupmu, taklukkan semua penjuru, berkibarlah merah putihku, yeah, yeah. Terus berkibaran merah putihku, berjulang perkasa di langit biru. Oh. Ya, saudara, terima kasih Anda kembali bersama kami di Sudut Istana. Kami tengah membahas mengenai perdagangan untuk semua, kembali bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Enggar Tias Tolukita. Pak Menteri, tadi yang terakhir kita bahas adalah bagaimana kemudian tugas untuk membuka pasar baru ini terus dilakukan di tengah lesunya ekonomi global ya Pak ya, tapi tetap harus diupayakan. Lalu kemudian bagaimana mengembangkan produk baru. Terakhir Pak, sebelum kita masuk ke sisi lain ataupun cerita menarik lain dari Bapak, target apa lagi Pak yang masih akan dikejar oleh Kementerian Perdagangan? Dalam kaitan itu kita akan mendorong industri-industri kecil UKM ini untuk bisa dia berorientasi ekspor. Ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kemasannya dia harus baik, dia harus lebih kreatif karena dalam persaingan ini maka kita harus kreatif dan inovatif. Kemudian ada beberapa hal yang ada satu hal yang menarik pada waktu saya ke Jogja kemarin, ke Kebumen, Purworejo, Jogja. Kemudian di Jogja saya diminta untuk ke satu industri kecil, gudeg di kaleng kan, masukkan kaleng dan bisa bertahan 2 tahun karena dia di vakum. Mesinnya itu sendiri adalah hasil karya dari putra bangsa oleh LIPI yang ada di Jogja. Ya. Dan Artinya kita bisa gitu ya Pak bisa ya? kita lakukan itu. Ya.
Dan segera saya hubungi asosiasi retail yang anggotanya antara lain ada Hypermart, ada Carrefour, ada segala macam itu. Saya minta tolong Anda serap, karena Anda sudah berjanji kepada saya untuk mau bekerja sama dengan UKM. Nah ini ada. Jadi kemudian dipertemukan dan saya akan lihat dalam 1 bulan bahwa saya mau lihat di supermarket di sini ada gudeg kalengan. Baik. Jadi memang perlu ketegasan ya, Pak ya, supaya kita juga. Sebab kalau tidak, saya bilang, you sudah banyak janji sama saya, banyak permintaan saya kasih, tetapi sekarang saya hanya minta itu. Baik. Nah kalau ini sudah terjadi, maka kita akan dorong lagi dia untuk ekspor. Dengan demikian maka itu perluasan usaha, dia akan segera naik. Kalau dia kurang untuk modalnya, saya akan bawa dia ke BRI, Jadi kalau ke BNI. kita bayangkan ada banyak UMKM yang berkonten produk lokal Indonesia, muatannya khas Indonesia itu bisa diekspor, itu tentu juga akan menambah varian dari produk ekspor kita tadi ya Pak ya. Satu lagi ya. Iya, Kalau tapi kita menurut sudah Pak, mulai masuk ke sisi humanis nih Mas. sisi humanis ini ya? Iya. Oke. Dan kalau kita bicara tadi soal gudeg itu, pasti ada juga makanan kesukaan Pak Menteri nih, Mas Kusnanto. Pak Menteri ini kan aslinya kecil dan besar di Cirebon ya Pak ya? Cirebon. Kira-kira kalau di Cirebon itu makanan kan banyak nih, Mas Kusnanto, coba Mas Kusnanto seperti apa? Misalnya pal gentong ya, pal Cirebon tuh, gentong ada. kerupuk melarat gitu ya, Wah, banyak nih. banyak. Kira-kira yang kesukaannya Pak Menteri apa ya Pak? Yang paling disukai? Cirebon itu kulinernya luar biasa. Iya, betul Pak. Ada nasi jamblang, kemudian nasi lengko, kemudian ada sate kalong. Ah, ini sekaligus saya juga mau sampaikan sate kalong. Sate kalong itu keluarnya malam, jadi disebut kalong. Tetapi daging kerbau. Daging kerbau. Dan Jadi itu bukan sejak saya daging kecil. kelelawar ya, tapi Bukan, daging kerbau. daging kerbau dan enaknya luar biasa. Itu khas Cirebon Pak? Khas Cirebon. Dia keluar pada malam hari. Kemudian ada serabi, ada juga tapel, ada juga ya. Jadi pengen ke Cirebon. Ah, itu dia. Kemudian mie koclok, kemudian gado-gadonya berkuah, wah banyak sekali. Itu. Pak, itu kalau yang sedang tayang ini kira-kira visual ini makanan apa nih? Ini apa yang muncul malam-malam tadi itu? Yang namanya sate kalong atau apa Pak? Bukan. Bukan, apa itu Pak? Itu tapel. Jadi tapel Tapel itu itu apa, Pak, ya? tapel. Jadi itu dari ketan di kuali itu dan dibakarnya pakai kayu bakar. Kemudian dia dipadatkan, kemudian di dalamnya itu pisang dan kasih gula merah. Dia sampai matang dan itu enak sekali. Enak sekali, ya. Enak sekali. Dari- Salah satu masakan yang paling enak di dunia itu. Dari cara Bapak cerita aja saya sudah bisa membayangkan nih kayaknya enak nih beneran. Baik, ini tanggal 12 Oktober. Itu ternyata Hari yang juga sangat spesifik saya iya, kira. hari yang spesial buat Pak Hari Menteri. Rabu, Hari itu juga Rabu saya kira seperti juga istana. ada. Tapi ternyata ada yang lain. Pak Menteri ini ulang tahun hari ini. Oh ya? Iya. Selamat ulang tahun dulu Pak Menteri. Selamat ulang tahun, Menteri. Semoga sehat selalu dan semoga semakin sukses di kemudian hari. Amin. Dan di audiens, di tengah-tengah para hadirin ini juga hadir putri dari Bapak, putri pertama ya Pak ya? Ya. Ya. Langsung saja kita ini sapa Mbak Rina Anandita. Betul? Ya. Halo. Selamat malam Mbak Rina. Iya, terima kasih Mbak sudah hadir. Mbak Rina, jadi kalau bicara tentang Pak Enggar ini kan publik udah tahu lah ya, Pak Enggar ini Menteri Perdagangan, dulu juga politisi dan sebagainya. Sudah panjang lah karirnya. Tapi di mata anak, di mata Mbak Rina, seperti apa sih sosok Bapak sebetulnya? Masih pribadi yang sama, hangat kepada keluarga, sosok yang tegas. Mungkin akhir-akhir ini emang lebih sibuk, tapi keluarga sudah mengerti, sudah ikhlas. Sudah ikhlas. Baik. Ada momen-momen apa Mbak yang kira-kira seperti misalnya sekarang nih Bapak berulang tahun. Apa sih sebetulnya momen-momen yang dulu ketika sebelum jadi menteri itu masih sering kali bisa dirasakan kebersamaannya itu sekarang jadi berkurang gitu. Apa Mbak kira-kira? Kalau Sabtu Minggu masih sering ketemu, cuma mungkin ayah saya kalau pagi biasanya dulu suka gym, sekarang udah nggak ada waktu mungkin pergi fitness. Ya mungkin pesan dari keluarga mungkin lebih jaga kesehatan.
Udah. Kalau keluhan apa? Rena? Keluhan boleh dong mengeluh tentang ayah kan enggak apa-apa. Ada nggak keluhan? Nggak ada sih. Terlalu restriktif misalnya Oh, dan enggak. sebagainya. Gitu. Sayang keluarga. Sayang keluarga ya. Iya. Ya, ada keluhan Mbak itu. Ideal lah ya. Ideal. Baik. Terima kasih Mbak Rina, terima kasih sekali lagi dan salam juga untuk Ibu. Baik, ini selain dengan Mbak Rina, Pak, kita juga ada yang ingin menyapa Bapak, tapi di ujung telepon. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Bapak mau mengucapkan sesuatu dulu mungkin kepada Pak Menteri, silahkan Pak. Iya, selamat ulang tahun. Hari ini baru saya tahu kalau beliau ulang tahun. Ya, Panjang umur dan sehat. Dan selamanya diberkatin. Amin. amin. Ya. Bapak lagi bingung, ini kira-kira Ya, siapa masih- ini? Ya, terima kasih. Siapa Pak kira-kira? Siapa ya? Coba lah. Coba sekali lagi. ngobrol lagi. Halo. Pak, ada kenangan tersendiri nggak Pak dengan Pak Menteri? Pak Menteri baik, waktu muda, Baik, Pak. sama-sama kita mahasiswa, dan juga dia kasih pinjam celananya dia dan bajunya dia. Sepertinya Pak Menteri mulai ingat nih. Ya. Siapa Pak kira-kira? Ya, Pak Wibowo ini dari Semarang. Wah, Iya. ini teman masa Ya, kuliah. ya teman kecil. Tetapi dia lebih berhasil dulu, lebih sukses dulu. Hanya pada waktu mahasiswa dia pinjam celana dari saya. Nah, tetapi setelah itu dia pengusaha besar. Saya masih merangkak dari bawah. Iya. Dan dia selalu ingat saya sehingga pada waktu kalau dia ke Bandung dia ajak saya untuk makan ke restoran. Karena biasanya kami dulu waktu di Bandung kita makannya di warung dengan nasi 5 kuah 1. Nah itu saja. Nasi 5 kuah 1 yang penting kenyang gitu ya. Ya, Jadi penting banyakin kenyang. nasinya, lauknya ntar belakangan. Baik Pak Bowo. Pak Bowo tadi Pak Menteri juga cerita nih kenangan-kenangan menarik bersama Bapak, Iya, termasuk saya juga dengar, iya. ya termasuk juga bahwa ternyata Bapak kemudian sukses duluan sebagai pengusaha. Tapi sekarang Pak Menteri menjadi seorang menteri. Apa Pak yang ada nggak yang berbeda atau mungkin sama saja seperti yang lain? Sama, tidak sombong, dan masih tetap ingat. Dan kami hanya berdoa agar amanah dari Presiden maupun dari rakyat itu tetap dijalankan seperti seharusnya. Ya. Ya. Terima kasih. Terima Nah kasih. ini ada fotonya nih Pak, ini ternyata Pak Wibowo yang Iya. ini nih, yang dulu pernah minjem celana Bapak ya. Iya. Itu ngomong-ngomong celananya di mana ya Pak sekarang? Apa sudah dikembalikan apa Enggak, belum udah Pak? dijual sama dia, dijual di pasar loak. Iya baik, rupanya memang Iya. Pak Wibowo terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Sudut Istana Pak. Tentu Iya. cerita-cerita menarik ini juga bisa dibagikan kepada kita semua. Ini tentu juga menjadi motivasi agar bahwa persahabatan, support itu selalu bisa datang dari mana saja, tidak saja dari keluarga, tapi juga mungkin dari teman-teman. Itu juga menjadi dukungan yang sangat baik ya Pak ya, hingga kemudian Bapak mencapai posisi seperti sekarang ini. Baik Pak, satu lagi mungkin Mas Kusnanto tadi kalau Ya, kita terutama harapan Pak. Harapan dan juga saya kira apa yang akan dilakukan dalam jangka pendek ya. Itu Ya. pertanyaannya sederhana, tapi saya yakin jawabannya tidak mudah. Ya, mungkin dari saya ini saya seperti ini saya berhutang kepada negara dan bangsa ini. Saya dilahirkan oleh ayah saya, oleh keluarga pekerja, bukan pengusaha. Tapi saya bisa menjadi seperti ini adalah karena kesempatan yang diberikan oleh bangsa dan negara. Saya berhutang banyak. Untuk itu, di sisa hidup saya ini, saya akan melakukan apapun yang terbaik bagi bangsa dan negara sebagai bahagian dari kewajiban dan sedikit menebus dari apa yang telah saya peroleh selama ini. Jadi apapun saya akan lakukan, apapun saya akan tempuh untuk itu. Baik, terima kasih banyak Pak Menteri sudah berbincang bersama kami dan mudah-mudahan seperti yang tadi harapan tidak hanya Pak Wibowo, tentu juga ini mewakili harapan dari kita semua masyarakat Indonesia, beban berat yang
dipikul oleh Bapak ini semoga bisa dilaksanakan dengan baik, dan kita juga berharap stabilitas harga dan juga ketersediaan pasokan itu terus terjaga, terutama juga itu tadi meningkatkan daya saing para pengusaha Indonesia itu juga bisa ditingkatkan. Sekali lagi terima kasih Pak Menteri sudah bergabung bersama kami di Sudut Istana, dan sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, kita akan dengarkan lagi cerita menarik apa yang akan disampaikan oleh Cak Kardi dari balik kunjungan Presiden, Cak. Belum ya? Masih ada kue yang harus keluar. Oh, ada kue yang harus keluar rupanya karena ulang tahunnya Pak Menteri ya. Nah. Wah, khusus betul. Tapi ini ya, sambil nunggu kue, saya mengkonfirmasi tentang apa penilaian keluarga terhadap juga teman dari Pak Wibowo terhadap Pak Enggar. Saya kenal Pak Enggar sebenarnya cukup lama, ya, nggak berubah dari dulu sampai sekarang. Dan saya beberapa kali ditraktir, kalau mungkin lupa malah. Beliau lupa bahwa dan ditraktir. Tapi kalau bicara soal kuliner ya, Cak Kardi, itu kan di Cirebon tadi banyak ceritanya, tapi ini saya yakin ini yang enak-enak. Oh, ini enak-enak. Tapi saya yakin sate kalong pasti Cak Kardi belum pernah makan deh. Sudah. Oh, sudah ya, karena saya belum pernah itu yang namanya sate kalau kalong. Pak Enggar orang Cirebon asli, saya hanya berani menikah orang yang punya darah Cirebon. Baik, ini rupanya nanti Cak Kardi, kue ulang tahun ini nanti akan disimpan belakangan, karena kita ingin dengar dulu apa nih yang akan disampaikan Cak Kardi dari cerita tadi tentang Pak Menteri belusukan bilang Presiden. soal gudeg Jogja, tapi ini memang bukan berkaitan dengan gudeg, tapi berkaitan dengan Jogja. Ya. Para pemirsa, hari Senin 2 hari lalu Presiden kunjungan kerja ke Sleman, Yogyakarta, melihat penggunaan dana desa untuk membangun irigasi di desa Sleman itu. Sore itu hujan begitu deras, sangat deras. Bu Puan masih di mobil, merencanakan untuk tidak turun karena hujan memang deras. Tetapi ternyata Ibu Negara, Ibu Iriana malah mengikuti Bapak Presiden. Akhirnya Bu Puan, Bu Menko PMK mengejar Ibu Negara juga. Ceritanya bukan di situ. Saya punya teman yang di Jogja, sama dengan Pak Enggar tadi punya teman yang sekarang di Semarang. Komplain ke saya, Presiden ke sini saya susah kemana-mana, macet, di stop di sana sini. Tetapi ketika dia melihat bahwa Presiden itu hujan deras pun, tetap dengan pakai payung dan melihat irigasi itu dengan Sultan, teman saya berubah, Presiden kita keren, katanya begitu, lewat WA. Para pemirsa, memimpin memang harus mengerti rakyat. Memimpin harus terjun langsung ke lapangan, itu pesan Presiden. Dari sudut istana ini, dari sudut rumah para pemirsa, dan dari sudut tanah air, jangan pernah lelah mencintai Indonesia.